Katakanlah, Maha benar Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat 95. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sekelompok Yahudi datang kepada Nabi mereka berkata, ceritakanlah kepada kami mengenai beberapa aib. Kami pernah menanyakannya, namun tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang Nabi. Nabi bersabda, ajukanlah kepadaku apa yang ingin kalian tanyakan, namun kalian harus membuat jaminan atas nama Allah dahulu dan jaminan seperti yang diambil Yakub dari anak-anaknya. Yaitu, apabila aku menceritakan sesuatu kemudian kalian mengakui kebenarannya, maka kalian berjanji akan mengikuti aku dalam agama Islam. Mereka menyanggupinya. Kemudian mereka berkata, beritahukanlah kepada kami mengenai beberapa aib, ceritakanlah kepada kami, makanan apakah yang telah diharamkan Israel atas dirinya sendiri. Bagaimanakah sifat mani laki-laki dan mani perempuan? Bagaimanakah sifat kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan? Dan beritahukan pula kepada kami ihwal Nabi yang umi ini di dalam tidurnya, siapakah malaikat yang melindunginya? Nabi mengambil janji dari mereka bahwa apabila mereka diberitahu jawabannya, mereka benar-benar akan mengikuti Nabi. Maka beliau bersabda, saya akan menuntunmu dengan Taurat yang diturunkan kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Israel pernah sakit keras yang berkepanjangan? Dia bernazar kepada Allah bahwa apabila Allah menyembuhkan penyakitnya, maka dia benar-benar akan mengharamkan kepada dirinya makanan dan minuman yang paling disukainya. Makanan yang paling disukainya ialah daging sapi dan minuman yang paling disukainya ialah susu sapi. Kelompok Yahudi itu berkata, engkau benar. Nabi bersabda, ya Allah, aku mempersaksikan pengakuan mereka. Saya hanya akan menuturkan hadis ini sampai di sini karena pernah dikemukakan dalam penafsiran surat Al-Baqarah. Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya, maka sikap Israel mengharamkan daging dan susu sapi itu diikuti oleh anak-anaknya sebagai kepatuhan dan ketundukan kepada jejak langkahnya. Ibnu Jarir berkata, firman Allah, sebelum Taurat diturunkan, yakni hal itu diharamkan kepada dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Saya, Ibnu Katsir, berkata bahwa, redaksi penyajian ayat-ayat ini memiliki keselarasan dengan ayat sebelumnya. Keselarasan pertama, Israel telah mengharamkan kepada dirinya sendiri perkara yang sangat disukainya. Dia membiarkannya untuk Allah. Hal demikian dibolehkan dalam syariat, peraturan agama mereka. Redaksi ayat ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan ketentuan ini disyariatkan kepada kita. Artinya, menginfakkan sesuatu yang disukai dan diinginkan oleh hamba dalam rangka ketaatan kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, dan dia memberikan harta kekayaan yang disukainya. Dan firman Allah, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Keselarasan kedua dengan ayat sesudahnya ialah setelah Allah menjelaskan bantahan terhadap kaum Nasrani serta terhadap keyakinan mereka yang batil mengenai Al-Masih dan ibunya serta jelasnya kebenaran mengenai hal itu, maka mulailah Allah menjelaskan bantahan kepada kaum Yahudi. Allah menyatakan keburukan mereka dan menjelaskan bahwa nasakh, membatalkan hukum, yang kejadiannya mereka ingkari dan kebolehan adanya membatalkan hukum itu telah terjadi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan di dalam kitab mereka, yaitu Taurat, bahwa tatkala Nuh keluar dari perahu, Allah membolehkan baginya untuk memakan seluruh binatang yang melata di bumi. Kemudian Israel mengharamkan terhadap dirinya sendiri daging dan susu sapi. Tindakan demikian diikuti pula oleh anak-anaknya. Lalu datanglah Taurat mengharamkan daging dan susu sapi termasuk beberapa perkara lainnya sebagai tambahan atas perkara yang telah diharamkan. Dahulu Allah Azza wa Jalla membolehkan Adam untuk mengawinkan putri dengan putranya, tetapi kemudian hal itu diharamkan.
Pergi meninggalkan istri juga diperbolehkan dalam syariat, peraturan agama Ibrahim sebagaimana yang dilakukannya terhadap Hajar tatkala dia pergi untuk mengawini Sarah. Namun perbuatan seperti itu diharamkan kepada mereka di dalam Taurat. Menyatukan dua wanita bersaudara dalam ikatan perkawinan juga diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan Yakub yang menyatukan dua orang saudara dalam satu perkawinan. Kemudian hal itu diharamkan di dalam Taurat. Allah Ta'ala berfirman, semua makanan dihalalkan bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel bagi dirinya sendiri, sebelum Taurat diturunkan. Maksudnya, seluruh makanan itu dihalalkan bagi mereka selain makanan yang diharamkan oleh Israel bagi dirinya sendiri, sebelum turunnya Taurat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar, karena Taurat itu menuturkan apa yang telah kami katakan. Barang siapa yang mengada-adakan dusta kepada Allah setelah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Yakni, barang siapa yang berdusta kepada Allah, mengklaim bahwa hari Sabat disyariatkan kepada mereka bahwa selalu berpegang teguh kepada Taurat, dan bahwasanya tidak diutus seorang nabi lain yang menyerukan jalan Allah dengan disertai berbagai argumentasi dan alasan setelah ketetapan yang semua itu ditetapkan dalam Taurat yang ada pada kaum Yahudi. Itu pun merupakan nasakh, artinya membatalkan hukum. Demikian pula termasuk nasakh, artinya membatalkan hukum, apa yang disyariatkan Allah kepada Al-Masih yang menyangkut penghalalan beberapa makanan yang telah diharamkan di dalam Taurat. Lalu, mengapa mereka tidak mengikutinya, bahkan mendustakan dan menyalahinya? Demikian pula agama yang lurus, jalan yang lempeng, dan agama moyangnya, yaitu Ibrahim yang dibawa oleh Muhammad. Lalu mengapa mereka tidak beriman kepadanya? Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, semua makanan dihalalkan bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel bagi dirinya sendiri, sebelum Taurat diturunkan. Maksudnya, seluruh makanan itu dihalalkan bagi mereka selain makanan yang diharamkan oleh Israel bagi dirinya sendiri sebelum turunnya Taurat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar karena Taurat itu menuturkan apa yang telah kami katakan. Barang siapa yang mengada-adakan dusta kepada Allah setelah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang zolim. Yakni barang siapa yang berdusta pada Allah mengklaim bahwa hari Sabat disyariatkan kepada mereka bahwa selalu berpegang teguh kepada Taurat, dan bahwasanya tidak diutus seorang nabi lain yang menyerukan jalan Allah dengan disertai berbagai argumentasi dan alasan setelah ketetapan yang kami jelaskan itu berupa terjadinya membatalkan hukum dan jelasnya apa yang kami ceritakan, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Maha benar Allah. Yakni, katakanlah hai Muhammad, Maha benar apa yang diberitakan oleh Allah dan apa yang disyariatkannya di dalam Al-Quran. Maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif lurus, dan dia sekali-kali bukan orang yang musyrik. Agama yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran melalui lisan Muhammad ini merupakan jalan yang paling sempurna, paling jelas, dan paling tuntas, yang belum pernah dibawa oleh seorang nabi pun, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, Surat Al-An'am, ayat 161. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, ayat 96. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu, bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam, ayat 97.
Allah Ta'ala memberitahukan bahwa rumah yang pertama dibangun untuk manusia secara keseluruhan bagi kepentingan ibadah, manasik, bertawaf di sana, sholat menghadap ke sana, dan beriktikaf di sana, adalah yang di Bakkah, yaitu Ka'bah yang didirikan oleh Ibrahim Al-Khalil sebagai seseorang yang agama dan jalannya diikuti oleh kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Sedang mereka tidak berhaji ke Baitullah yang didirikan oleh Ibrahim atas perintah Allah dan dia menyerukan kepada umat manusia supaya berhaji ke sana. Oleh karena itu, Allah berfirman, yang diberkati, yakni dibangun dengan diberkati, dan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun? Beliau bersabda, Masjidil Haram. Kemudian masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Aqsa. Berapa lama jarak pembangunan antara keduanya? Beliau bersabda, 40 tahun. Kemudian masjid mana lagi? Beliau bersabda, masjid yang dimanapun waktu sholat tiba, maka sholatlah kamu di sana. Semuanya itu adalah masjid. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Khalid bin Ar-Arah. Dia berkata, seseorang menjumpai Ali seraya berkata, maukah kau menceritakan kepadaku mengenai Baitullah? Apakah ia merupakan rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Ali berkata, bukan, namun rumah yang pertama kali dibangun dengan mengandung berkah ialah makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka dia aman. Keterangan ini menceritakan hingga proses pembangunan Baitullah yang dilakukan Ibrahim. Firman Allah, ialah yang di Bakkah. Bakkah merupakan salah satu nama kota Mekah yang terkenal. Mereka menyebut Mekah dengan beberapa nama, di antaranya, Mekah, Bakkah, Rumah Kuno, Baitul Haram, Negeri yang Aman, Ummul Qura, dan sebagainya. Firman Allah, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas, yakni tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan sebagai bangunan Ibrahim dan bahwasanya Allah mengagungkan dan memuliakannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan makam Ibrahim. Sebelumnya, ia menyatu dengan dinding Baitullah, kemudian dimundurkan oleh Umar bin Khattab. Dan dalam masa pemerintahannya, makam Ibrahim digeser ke sebelah timur yang menjadi tempat memulai tawaf, sehingga orang yang telah selesai tawaf tidak akan mengganggu mereka yang sedang sholat, sebab Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat di sisinya, sebagaimana firman-Nya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa di antara tanda-tanda itu ialah makam Ibrahim dan beberapa tempat untuk ibadah haji. Mujahid berkata, jejak kedua kaki Ibrahim yang terdapat dalam makam Ibrahim merupakan ayat yang jelas. Demikian pula hal yang sama diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Abu Thalib berkata dalam kasidah lamiyahnya, pijakan Ibrahim di batu besar masih basah di atas kedua kakinya yang tak berterompah. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang memasukinya, maka amanlah dia. Yakni, Allah mengharamkan Mekah. Apabila orang yang ketakutan memasukinya, maka dia selamat dari segala kejahatan. Hal itu berlaku pula pada zaman jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman, maka beribadahlah kamu kepada Tuhan rumah ini yang telah mengenyangkan mereka dari kelaparan dan menyelamatkan mereka dari ketakutan. Dalam Sahihain dikatakan, dan lafal hadis ini dari Muslim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa, Rasulullah berkata pada hari penaklukan Mekah, tiada istilah hijrah, yang ada ialah jihad dan niat. Apabila kamu telah bertekad untuk lari, maka larilah. Dalam peristiwa penaklukan itu beliau bersabda, sesungguhnya negeri ini telah diharamkan Allah pada saat penciptaan langit dan bumi, haram dengan keharaman Allah hingga hari kiamat. Sesungguhnya tidak dibolehkan berperang di sana kepada siapapun sebelum aku. Dan tidak dihalalkan bagiku berperang di sana melainkan hanya sesaat saja di siang hari.
Ia haram dengan keharaman Allah hingga hari kiamat, duri-durinya tidak boleh dicabut, binatang buruannya tidak boleh dikejutkan, dan barang-barang yang jatuh di sana tidak boleh diambil kecuali ia milik seseorang yang dikenal, dan rerumputannya tidak boleh dicabut. Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali pohon idzar karena ia untuk hiasan dan rumah penduduk." Nabi bersabda, "Kecuali pohon idzbar." Hadis Bukhari dan Muslim. Dari Jabir dikatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk membawa senjata di Mekah. Hadis Muslim. Abdullah bin Adi bin Al-Hamra Az-Zuhri meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda ketika beliau berdiri di Al-Harurah, pasar Mekah, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintai Allah." Keterangan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan dan sahih. Firman Allah Ta'ala, berhaji di Baitullah merupakan kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Menurut jumhur ulama, ayat ini menunjukkan kewajiban berhaji. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban haji ditegaskan oleh ayat, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Pendapat pertama lebih jelas. Banyak hadis yang menyatakan bahwa haji merupakan salah satu rukun, pilar, dan landasan Islam. Kaum muslim menyepakati haji sebagai rukun Islam merupakan kesepakatan yang logis. Haji hanya diwajibkan kepada orang mukallaf, orang sudah dewasa, satu kali seumur hidup berdasarkan nas dan ijma. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah berkhutbah kepada kami dan beliau bersabda, "Wahai segenap manusia, Allah telah mewajibkan ibadah haji atas kalian, maka berhajilah." Seorang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?" Maka beliau diam sampai orang itu mengajukan pertanyaannya 3 kali. Maka Rasulullah bersabda, "Jika saya mengatakan, ya, berarti menjadi wajib, dan kalian tidak akan sanggup melakukannya." Kemudian beliau bersabda, "Laksanakanlah apa yang telah kuperintahkan kepada kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian ialah karena mereka banyak bertanya kepada nabinya. Apabila aku menyuruh kalian melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian, dan jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah ia." Hadis Muslim. Dalam Sahihain dikatakan dalam hadis Ibnu Juraij yang diriwayatkan dari Atha, dari Jabir, dari Surakah bin Malik, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita berumrah ini untuk tahun ini saja atau untuk seterusnya?" Maka beliau bersabda, "Untuk seterusnya." Dalam riwayat lain dikatakan, bahkan untuk selama-lamanya. Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, seseorang berdiri kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berhaji itu?" Beliau menjawab, "Orang yang kusut rambutnya dan bau apek." Yang lain bertanya, "Wahai Rasulullah, haji apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang gegap gempita dan menumpahkan darah." Dan yang lain lagi bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jalan haji itu?" Beliau bersabda, "Perbekalan dan kendaraan." Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ibrahim bin Zaid alias Al-Jauzi. Tirmidzi berkata, tidak ada yang memarfukan hadis itu kepada Nabi kecuali hadis dari Abu Isa, dan sebagian ulama telah membicarakannya sebelum menghafalkannya. Tirmidzi melanjutkan, namun, hadis itu diikuti pula oleh hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, Anas, Hasan, Mujahid, Atha, Said bin Jubair, Rabi bin Anas, Qatadah, dan yang lainnya. Hakim meriwayatkan dari Anas, sesungguhnya Rasulullah ditanya mengenai firman Allah, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana, apa yang dimaksud dengan perjalanan?
Maka beliau bersabda, perbekalan dan kendaraan. Kemudian hakim mengatakan bahwa hadis itu sahih menurut syarat Muslim, namun dia tidak meriwayatkannya. Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, bersegeralah melakukan haji, yaitu baji yang fardu, karena kalian tidak tahu apa yang akan menimpa diri kalian, hadis Ahmad. Ahmad pun meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berniat haji maka segera lakukan, hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud. Firman Allah, barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Maksudnya, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, berarti ia kafir dan Allah tidak membutuhkan dia. Said bin Mansur meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, setelah ayat, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya diturunkan, maka kaum Yahudi berkata, kami adalah orang-orang yang beragama Islam. Maka Allah berfirman, lalu bagaimana dengan permusuhan dan haji mereka? Maksudnya, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kaum muslim berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka kaum Yahudi berkata, haji tidak diwajibkan kepada kami. Mereka menolak untuk beribadah haji. Maka Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang kafir maka Allah Maha Kaya dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Ayat 98. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan? Sekali-kali Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan, ayat 99. Ini merupakan pernyataan keras dari Allah bagi kaum kafir dari kalangan ahli kitab lantaran mereka mengingkari kebenaran, kafir kepada ayat-ayat Allah, dan menghalang-halangi manusia yang telah beriman menelusuri jalan Allah, padahal mereka mengetahui kebenaran perkara yang dibawa Rasulullah. Pengetahuan itu mereka peroleh dari para nabi terdahulu yang menyampaikan kabar gembira mengenai kedatangan beliau dan mengagungkan sebutan nabi yang ummi sebagai penutup para nabi dan para rasul serta sebagai rasul bagi semesta alam. Walaupun demikian, kaum Yahudi itu tetap saja kafir dan ingkar. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia sama sekali tidak lalai dari perilaku mereka dan dia akan membalasnya pada hari kiamat. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman, ayat 100. Bagaimanakah kamu, sampai, menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasul-Nya pun ada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ayat 101. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memperingatkan kaum mukmin agar jangan sampai menaati sebagian ahli kitab yang hasut kepada kaum mukmin karena keimanannya. Allah Ta'ala berfirman, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Surat Al-Baqarah, ayat 109. Kemudian Allah berfirman, bagaimana kamu menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasul-Nya pun ada di tengah-tengah kamu? Yakni, jauhkanlah dirimu dari kekafiran selama ayat-ayat Allah diturunkan kepada Rasul-Nya siang dan malam. Sebagaimana hal itu dikatakan dalam hadis bahwa sesungguhnya Nabi bertanya kepada para sahabatnya pada suatu hari, kaum mukmin manakah yang keimanannya menakjubkanmu? Mereka menjawab, para malaikat. Nabi bersabda, bagaimana mereka tidak beriman sedangkan wahyu diturunkan melalui mereka? Mereka berkata, kalau begitu, kami. Nabi bersabda, bagaimana kalian tidak akan beriman,
sedangkan saya berada di tengah-tengah kalian?" Para sahabat bertanya, "Lalu, siapakah manusia yang keimanannya menakjubkan?" Nabi bersabda, "Yaitu kaum yang datang setelah kalian. Mereka hanya mendapatkan kitab, lalu mereka mengimani isinya." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang berlindung kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus." Yakni, walaupun demikian, berlindung kepada Allah dan berserah diri kepadanya merupakan hal utama bagi diperolehnya hidayah dan sebagai sarana petunjuk ke jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat 102. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 103. Sehubungan dengan firman Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, "Hendaklah Allah itu ditaati dan jangan didurhakai, diingat dan jangan dilupakan, serta disyukuri dan jangan dikufuri." Sanad keterangan ini sahih dan mauquf. Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud secara marfu, bahwa wakaf di sana lebih sahih. Diriwayatkan dari Anas bahwa dia berkata, "Tidaklah seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya hingga lidahnya bergetar." Said bin Jubair dan yang lainnya berpendapat bahwa ayat ini telah dinasah, artinya membatalkan hukum, oleh firman Allah, "Maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu." Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayat 102 ini tidak dinasah, artinya hukum tidak batal. Dan yang dimaksud dengan takwa yang sebenar-benar takwa kepadanya, ialah hendaklah kamu berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, jangan membiarkan kaum musyrik mencela Allah, dan berlakulah adil walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, dan anak-anakmu. Firman Allah Ta'ala, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yakni, peliharalah Islam sepanjang waktu supaya kamu mati dalam keadaan Islam. Dan di antara sunnah Allah ialah barang siapa yang hidup dengan menganut sesuatu, maka ia akan mati dengan menganut sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati dengan sesuatu itu, maka Allah akan membangkitkannya dengan sesuatu tadi. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi menyalahi Islam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Seandainya setetes zakum menetes ke dunia, niscaya ia dapat merusakkan kehidupan penduduk bumi. Lalu, bagaimana jadinya dengan orang yang tidak memiliki lagi makanan kecuali zakum? Hadis Tirmidzi. Menurutnya, hadis ini hasan dan sahih. Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Sedangkan Hakim meriwayatkannya dalam Mustadraknya, artinya kitab koleksi hadis yang disusun oleh Hakim An-Naisaburi, dan menurut Hakim hadis ini sahih dan mengikuti syarat Syaihani, meskipun keduanya tidak meriwayatkan hadis ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka raiblah kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir serta memberikan kepada manusia sesuatu yang dia sendiri ingin diberi sesuatu yang seperti itu." Hadis Ahmad. Firman Allah Ta'ala, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Ada yang berpendapat bahwa tali Allah berarti janji dengan Allah,
Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang sesudahnya yang berbunyi, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada janji dengan Allah dan jaminan manusia. Surat Ali Imran, ayat 112. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tali Allah ialah Al-Quran, sebagaimana dikatakan dalam hadis Al-Harits Al-Awar, dari Ali mengenai sifat Al-Quran yang diriwayatkan secara marfu, Al-Quran merupakan tali Allah yang kuat dan jalannya yang lurus. Ada sebuah hadis yang khusus menyangkut makna ayat ini. Al-Hafiz At-Tahri meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Said. Dia berkata, Rasulullah bersabda, kitab Allah merupakan tali Allah yang memanjang dari langit ke bumi. Firman Allah, dan janganlah bercerai-berai. Allah menyuruh mereka bersatu dan melarang mereka bercerai-berai. Berkaitan dengan ini banyak hadis disampaikan, seperti hadis yang terdapat dalam Syahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai dari kamu 3 perkara dan membencimu dalam 3 perkara. Dia ridho padamu jika kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun, agar kamu semua berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan agar kamu setia kepada orang yang telah diserahi urusanmu oleh Allah. Allah murka kepadamu lantaran 3 perkara, banyak berbicara, banyak bertanya, dan menghamburkan harta. Hadis Muslim. Mereka dijamin oleh ayat itu dengan perlindungan dari kesalahan dan berhentinya perselisihan dan ikhtilaf jika mereka bersatu. Sesungguhnya hal itu telah melanda umat ini. Maka mereka bercerai-berai menjadi 73 kelompok. Di antara ke-73 kelompok itu hanya 1 kelompok yang selamat dan masuk surga serta diselamatkan dari azab neraka. Mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada apa yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Konteks ayat ini berkaitan dengan kaum Aus dan Khazraj. Pada masa jahiliyah terjadi perang yang panjang di antara mereka. Setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi bersaudara dan saling mencintai berkat keagungan Allah. Mereka bersatu dalam zatnya dan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Anfal, ayat 62-63. Mereka berada di bibir jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan mereka darinya dengan menunjukkan mereka kepada keimanan Muhammad dan yang lainnya menceritakan, ayat ini diturunkan sehubungan dengan masalah kaum Aus dan Khazraj, yaitu ketika seorang Yahudi lewat dekat segerombolan suku Aus dan Khazraj. Kerukunan dan keharmonisan mereka membuat si Yahudi berprasangka buruk. Kemudian si Yahudi mengutus seseorang yang bersamanya dan menyuruhnya duduk bersama mereka. Orang itu menceritakan kepada mereka peperangan yang dulu mereka lakukan pada waktu ekspedisi dan peperangan tersebut sehingga terjadilah perang itu. Orang itu terus menceritakan sehingga nafsu mereka mendidih, golongan yang satu marah kepada yang lain, berkobar, meneriakkan slogan-slogan, meminta senjatanya, dan berjanji untuk menuju tanah lapang. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi. Maka beliau menemui dan menenangkan mereka dengan mengatakan, kalian hendak menciptakan kejahiliahan ketika aku masih berada di tengah-tengah kalian. Beliau membacakan ayat itu kepada mereka. Maka mereka menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan, kemudian berdamai, saling berpelukan, dan mencampakkan senjata. Allah ridha terhadap mereka. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kemakrufan, dan mencegah dari yang mungkar.
Mereka itulah orang-orang yang beruntung, ayat 104. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, ayat 105. Pada hari yang pada waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun kepada orang-orang yang hitam muram wajahnya, dikatakan, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Maka rasakanlah azab itu disebabkan kekafiranmu, ayat 106. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga, mereka kekal di dalamnya, ayat 107. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya, ayat 108. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan, ayat 109. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang siaga untuk menjalankan perintah Allah dalam menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kemakrufan, dan melarang dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka ialah para mujahidin dan ulama. Abu Ja'far al-Bakir berkata, Rasulullah membaca dan hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang menyeru kepada kebaikan, kemudian beliau bersabda, kebaikan ialah mengikuti Al-Quran dan Sunnahku. Keterangan itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi. Maksud ayat ini ialah hendaknya ada dari umat ini segolongan orang yang berjuang di bidang ini, walaupun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan kapasitasnya, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa, Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan, jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian merupakan selemah-lemah iman. Dalam riwayat lain dikatakan, selain ketiga perbuatan itu, berarti tiada keimanan meskipun hanya seberat biji sawi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, hendaklah kamu menyuruh kepada kemakrufan, mencegah dari kemungkaran, atau Allah menyegerakan pengiriman siksa dari sisinya, kemudian kamu berdoa kepadanya, lalu dia tidak memperkenankan doamu. Hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakannya sebagai hadis hasan. Banyak sekali hadis yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Allah melarang kita mengikuti jalan orang-orang yang berselisih, yang tidak menyuruh kepada kema'rufan dan tidak melarang dari kemunkaran, padahal alasan sudah ditegakkan kepada mereka. Firman Allah Ta'ala, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram, yaitu hari kiamat pada saat wajah ahli sunnah wal jamaah memutih dan wajah ahli bid'ah dan perselisihan menghitam. Demikian menurut penafsiran Ibnu Abbas. Adapun kepada orang-orang yang wajahnya menghitam, maka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Mereka adalah kaum munafik. Maka rasakanlah azab itu disebabkan kekafiranmu. Gambaran ini meliputi pula kepada kaum kafir. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, maka mereka berada dalam rahmat Allah, sedang mereka kekal di dalamnya. Maksudnya, kekal di dalam surga dan mereka tidak beranjak darinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, itulah ayat-ayat Allah. Kami membacakannya kepadamu. Artinya, ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat, alasan-alasan, dan keterangan-keterangan Allah yang kami bacakan kepadamu Muhammad, dengan benar, yakni, kami menyingkapkan bagaimana persoalannya di dunia dan di akhirat. Sekali-kali Allah tidak bermaksud zalim kepada semesta alam. Yakni, Allah tidak berbuat zalim terhadap mereka.
Justru itu merupakan ketetapan dan keadilan yang tidak boleh dilanggar, karena Dia Maha Kuasa terhadap segala sesuatu dan yang Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu. Dengan demikian, Dia tidak perlu berbuat zalim terhadap hamba-Nya, seorang pun. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi, yakni semua perkara itu milik Allah dan hamba-Nya. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Maksudnya, Dialah yang menghukumi dan mengatur di dunia dan di akhirat. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat 110. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan, ayat 111. Mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali Allah dan tali manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Ayat 112. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal umat ini bahwa mereka adalah umat terbaik. Allah berfirman, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan bagi manusia. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah sehubungan dengan ayat, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan bagi manusia. Dia berkata, kamu adalah sebaik-baik manusia atas manusia lainnya. Dahulu kamu datang kepada mereka, sedang lehermu masih dibelenggu, sebelum kamu masuk Islam. Demikian pula menurut riwayat Ibnu Abbas dan sejumlah tabi'in. Adapun maksud ayat ini, mereka adalah umat yang paling baik dan paling berguna bagi umat lainnya. Oleh karena itu, Allah berfirman, kamu menyuruh kepada yang makruf, melarang dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, dia berkata, seseorang bangkit dan menuju Nabi ketika beliau berada dalam mimbar, lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Beliau bersabda, manusia yang paling baik ialah yang paling tenang, paling bertakwa, paling giat menyuruh kepada yang makruf, paling gencar melarang kemungkaran, dan paling rajin bersilaturahmi. Ayat di atas mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya era manusia ialah era manusia pada saat Nabi diutus, kemudian era generasi sesudahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, demikianlah, kami telah menjadikan kamu sebagai umat pilihan agar kamu menjadi para saksi bagi umat manusia. Dalam Sahihain ditegaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Said bin Musayyab bahwa Abu Hurairah menceritakan kepadanya, saya mendengar Rasulullah bersabda, akan masuk surga segolongan umatnya sebanyak 70.000 orang. Wajahnya bersinar seterang bulan pada malam purnama. Abu Hurairah berkata, maka Ukasyah bin Musin al-Asdi mengacungkan tangannya seraya berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah kiranya Dia menjadikan aku bagian dari mereka. Maka Rasulullah bersabda, ya Allah, jadikanlah dia sebagai bagian dari mereka. Kemudian seorang Ansyar bangkit dan mengajukan permintaan yang sama. Maka beliau bersabda, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhanku memberiku jatah 70.000 orang yang masuk tanpa hisab. Maka Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta tambahan? Nabi bersabda, saya sudah meminta tambahan dan Dia memberiku tambahan 70.000 orang bagi setiap 1.000 orang. Umar berkata, mengapa engkau tidak meminta tambahan?
Nabi bersabda, saya sudah memintanya dan dia memberiku 70.000 orang bagi setiap satu orang. Umar berkata, mengapa engkau tidak meminta tambahan? Rasulullah bersabda, saya sudah memintanya dan dia memberiku sebatas ini. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar menerobos kerumunan untuk menuju ke hadapan Rasulullah, dan Abdullah berkata, ternyata Rasulullah merentangkan kedua tangannya. Dan Abdullah meraupkan kedua tangannya. Hashim berkata, hal itu dari sisi Allah dan tidak diketahui berapa jumlahnya. Tabrani meriwayatkan dari Imran bin Hishin, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, umat yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa melalui azab sebanyak 70.000 orang. Kemudian ditanyakan, siapakah mereka itu? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang tidak berobat dengan menggunakan jampi-jampi, tidak berobat dengan tusukan besi panas, tidak menjadikan burung sebagai firasat, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah diri. Muslim meriwayatkan dari Hishin bin Abdurrahman, dia berkata, saya tengah bersama Said bin Jubair. Dia berkata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh kemarin? Saya berkata, saya. Kemudian saya berkata, saya sedang tidak melakukan sholat karena disengat. Dia berkata, lalu, apa yang kamu lakukan? Saya berkata, saya mengobatinya dengan jampi-jampi. Dia bertanya, apa yang telah mendorongmu berbuat demikian? Saya menjawab, sebuah hadis yang diceritakan oleh Asy-Syabi'i kepada kami. Dia bertanya, apa yang dikatakan Asy-Syabi'i kepada kamu? Saya berkata, dia menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami bahwasanya dia berkata, tiada pengobatan dengan jampi-jampi kecuali karena sengatan dan demam. Dia berkata, alangkah bagusnya orang yang menyampaikan apa yang telah didengarnya. Namun, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami dari Nabi bahwa beliau bersabda, telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat. Saya melihat seorang Nabi bersama segelintir orang. Saya melihat seorang Nabi bersama satu atau dua orang, bahkan ada Nabi yang tidak ditemani siapapun. Tiba-tiba muncullah sejumlah besar rombongan. Saya menduga bahwa mereka umatku. Kemudian dikatakan bahwa itu adalah Musa berikut kaumnya. Lihatlah ke ufuk sana. Kemudian aku melihatnya dan ternyata ada sejumlah besar rombongan. Kemudian dikatakan kepadaku supaya aku melihat ke ufuk lainnya, ternyata ada sejumlah rombongan yang besar pula. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa itu adalah umatku. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan melalui azab. Kemudian beliau bangkit lalu menuju ke rumahnya. Maka orang-orang pun ramai membicarakan mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Sebagian mereka mengatakan, boleh jadi, mereka adalah orang-orang yang menyertai Rasulullah, yang lain mengatakan, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan pada masa Islam dan tidak menyekutukan apapun dengan Allah. Mereka menceritakan berbagai kemungkinan lainnya. Maka Rasulullah pergi menemui mereka, lalu bersabda, apa yang kalian ributkan? Kemudian mereka menceritakannya. Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan menggunakan jampi-jampi, tidak berobat dengan tusukan besi, tidak menjadikan burung sebagai firasat, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lalu Ukasyah bin Mahsyib berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah kiranya aku dijadikan bagian dari mereka. Nabi bersabda, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian yang lainnya bangkit dan berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku bagian dari mereka. Nabi bersabda, kamu telah didahului Ukasyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, namun tanpa kata, tidak berobat dengan jampi-jampi. Dalam Sahihain ditegaskan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah bersabda kepada kita, apakah kalian rela menjadi seperempat penghuni surga? Maka kami bertakbir. Kemudian beliau bersabda,
apakah kalian rela menjadi sepertiga penghuni surga? Maka kami pun bertakbir. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku berharap kiranya kamu menjadi setengah penghuni surga. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, setelah ayat, segolongan dari umat terdahulu dan segolongan dari umat kemudian diturunkan, Rasulullah bersabda, kamu adalah seperempat penghuni surga, kamu adalah sepertiga penghuni surga, kamu adalah setengah penghuni surga, dan kamu adalah 2/3 penghuni surga. Abdur Razak meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, kami adalah umat terakhir, namun merupakan umat yang pertama masuk surga pada hari kiamat, walaupun mereka diberi kitab sebelum kami dan kami diberi kitab sesudah mereka. Lalu Allah menunjukkan kita kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka. Hari inilah yang mereka perselisihkan itu. Kita menjadi manusia yang diikuti manusia lain pada hari kiamat, termasuk diikuti oleh Yahudi dan Nasrani.